Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video kali ini kita akan meneruskan untuk materi pembelajaran mikrokontrol 2. Kita masuk ke project yang ke-6. Di sini kita nanti akan menggunakan fitur di Arduino yaitu ADC atau Analog to Digital Conversion. Nah, untuk menggunakan fitur ini kita nanti akan menggunakan perangkat I/O berupa joystick nanti di sini. Jadi di Arduino Uno ini ada analog inputnya sebanyak 6 ya, dari A0 sampai dengan A5. Sebenarnya ini bergantung dari IC-nya ya. Kalau IC yang dipakai di Arduino ATmega 328 itu, kalau yang versi DIP itu yang besar, itu yang apa namanya, yang DIP dual inline ya. Jadi kan yang versinya kanan kiri pinnya itu, maka pin analognya itu cuma 6 ya. Tapi kalau Anda pakai yang semacam nano itu yang pakai ATmega 328 yang versi SMD itu bisa sampai 8 ya, dari A0 sampai dengan A7. Tapi kalau kita pakainya Uno ya sampai A5 di sini. Tapi untuk project ini kita nanti di joystick itu cuma pakai 2 ya, jadi A0 A1 atau A1 A2 terserah, nanti cuma 2 ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang terkait dengan ADC ya. Yang pertama adalah analog read ya, kemudian ada analog reference ya. Dua ini di modul board ada ya. Kemudian yang terakhir ini analog read resolution hanya ada di DU sama Mega ya. Jadi kalau yang di DU sama Zero masalah ini. Jadi kalau yang di di Uno tidak ada versi yang analog read resolution. Jadi cuman kita bisa pakai yang read, analog read sama analog reference ya. Atau kalau kita mau langsung ini juga bisa analog read ya. Artinya yang analog reference-nya dia akan menggunakan nilai default, yaitu dia akan menggunakan sumber tegangannya biasanya yang 5 volt itu sebagai referensinya. Oke, kita masuk yang pertama di sini analog read ya. Jadi analog read tadi di Arduino itu punya 6 channel ya. Sementara kalau di mini nano itu ada 8 ya, karena ada di mini nano itu pakainya yang SMD ya. Kemudian kalau yang Mega punya sampai 16 ya, 16 channel. Kemudian secara default nanti yang dipakai adalah 10 bit ya. 10 bit itu artinya dari 0 sampai 1023 ya. Atau resolusinya 5 volt dibagi 1024 ya. 1024 ini didapat dari 10 pangkat 2 pangkat 10 ya. Jadi 1024 namanya. Sehingga didapat 1 bitnya itu sebesar 4,9 mV ya. Jadi 5 volt dibagi 1024. Jadi tiap kenaikan 1 bit dia naiknya sekian ya, 4,9 mV. Kemudian ringnya ini dapat berubah sesuai dengan resolusinya ya. Nah, bisa diset menggunakan analog reference ini. Kemudian untuk pembacaannya sendiri ya. Jadi untuk analog input itu bisa membaca dalam waktu sekitar 100 mikrosecond. Ini berarti kalau kita pakai looping selama 1 detik bisa sampai 10.000 kali ya pembacaan dari analog ini. Kemudian sintaknya analog read dalam kurung pin. Nah, pinnya nanti kita pakai pin sesuai yang tadi ya. Ada A0, A1, A2 dan seterusnya. Untuk lebih membedakan antara yang digital sama yang analog. Nah, jadi sintaknya itu ya. Kemudian kalau yang tadi yang Uno berarti A0 sampai A5 ya. Kalau yang mini nano bisa A0 sampai A7. Sementara kalau yang di Mega dari A0 sampai A15 ya. Kemudian defaultnya adalah nanti 10 bit ya. Sehingga dia keluarnya dari 0 sampai dengan 1023 di sini. Kemudian ini ada catatan ya, jika analog input tidak dikonekkan ke apapun ya, maka ketika dibaca analog read maka nilainya bisa berubah, tidak tentu di sana ya.
Artinya kalau dia dekat ke ke sumber tegangan ya, maka mungkin nilainya bisa lebih besar ya. Kalau atau dia kepegang tangan misalnya, ini juga berpengaruh nanti. Kalau tidak dihubungkan ya ke bagian sensornya atau bagian potensio ya. Kemudian ada yang namanya instruksi atau perintah di sini analog reference ya. Nah, di sini untuk mengkonfigurasi analog referensinya atau referensi analognya dipilih mana ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi kalau yang default dia akan menggunakan tegangan analog ya. Analog referensinya adalah 5 volt ya, sesuai dengan tegangan yang di Arduino. Tapi kalau Arduino pakai 3,3 volt, yang dipakai berarti 3,3 ini. Kemudian kalau pilihan yang lain adalah internal. Internal ini dia akan menggunakan built-in reference ya, reference yang ada di dalam ya. Yang nilainya itu adalah 1,1 volt untuk ATmega 168 atau ATmega 328. Ini termasuk yang di Arduino kan pakainya yang ini, berarti tadi ya, kalau pakai internal berarti 1,1 di sini. Kemudian kita juga bisa milih kalau yang di mega ya, di sini bisa 1,1 atau 2,56. Tapi kalau yang uno ya kita pakai cuma internal ini. Kemudian juga bisa kita menggunakan eksternal ya. Jadi kalau kita pakai eksternal berarti bagian RF-nya harus kita berikan tegangan ya. Jadi tegangan yang digunakan di RF itu nanti digunakan sebagai reference kalau kita men-set analog reference-nya ini adalah di eksternal ini ya. Jadi ini semua ini adalah konstanta ya, default, internal 1P1, internal 2P56, eksternal ini adalah konstanta. Jadi kalau ingin karena ini kan sebenarnya mikronya mikro APR ya. APR kita tahu ya, sebelum kita belajar di Arduino ini kita juga pernah belajar di mikro 1 menggunakan APR ya. Nah, jadi untuk referensinya ada beberapa macam ya. Dari tadi tegangan analog ya, buat analog referensinya ya, dengan menggunakan tegangan dari VRF-nya ya, kemudian ada RF ya, dan juga dari internal itu. Kemudian sintaknya ini ya, analog reference tipenya tinggal milih ini tadi. Khusus yang Amiga bisa pakai internal 1V1 sama internal 2V56. Seperti ini ya, tipenya ini, parameternya yang bisa dipilih. Kemudian untuk instruksi atau perintah ini tidak mengembalikan nilai ya, artinya cuman sebagai setting ya. Kemudian juga ada catatan ya, jadi setelah mengubah analog reference, maka beberapa kali pembacaan dari analog read yang pertama mungkin tidak akurat di sini, makanya perlu diantisipasi, di delay atau diberikan jeda sebelum membaca ke analog read ya, setelah perubahan dari analog reference ini. Nah, kemudian di sini juga ada warning ya di sini. Jadi warningnya adalah jangan menggunakan di bawah tegangannya 0 volt, artinya tegangan minus di sana, atau lebih besar dari 5 volt ini ya. Jadi seperti itu ya, ada warning bisa dibaca di sini. Kemudian analog read resolution ya. Jadi ini cuma ada di do sama zero ya. Jadi yang uno mega tidak punya ini. Nah, Anda kalau pakai do atau zero bisa milih sampai 12 bit ya DC-nya ini. Bisa dipilih. Ini ada contohnya nanti. Jadi kalau yang 12 nanti bisa sampai nilai bacaannya itu sampai 4095 ya. Jadi kalau yang 10 bit kan 1023 ya. Kalau yang 12 bit 4095. Ini catatan juga di sini. Jadi kalau misalnya dipaksakan ya, misalnya
dia mampunya sampai 12 ya, misalnya ini. Kemudian dipaksakan 16 ya, otomatis dia akan kembalinya ke sini ya. Tidak bisa lebih ya. Jadi kalau dipaksakan tadi ya 12 bit, kemudian yang terakhirnya akan diberikan nilai 0 ya. Ya bisa cuman tadi ya, dipaksakan harusnya kan maksimal 12 bit, dipaksakan 16 ya, maka akan terjadi seperti ini ya. Jadi yang bagian 12 bit pertama akan berisi pembacaan dari yang aslinya ya, karena yang do zero ini kan maksimal 12 ya, sementara nanti yang bagian 4 bit terakhirnya akan diisi dengan 0 ya. Ini contohnya seperti ini untuk pembacaannya ya. Kemudian untuk mengubahnya ke 8 bit misalnya ya, dari 10 ke 8 bit, nanti kita juga bisa menggunakan perintah map ini ya. Map dalam kurung value-nya, value itu ya variabelnya itu. Kemudian nilai asalnya ya. Kalau yang ADC itu kan 0 sampai 1023 di sini ya. Asalnya nilainya, kemudian mau diubah misalnya dari 0 sampai 255 ya. Di sini 0 sampai 255. Jadi ini value yang akan di mapping ya. Biasanya variabelnya. Kemudian di sini ada low sama high ya. Awalnya nilainya nilai awal, kemudian nilai barunya to low to high. Nah, ini ya deskripsinya ya. Jadi apa namanya, ingin mengubah ranknya ya. Jadi rank tadinya misalnya 0 sampai 1023 ya, 1023. Kemudian ingin diubah menjadi 0 sampai 100 juga bisa ya. Ini contohnya nanti di sini. Ini misalnya dibalik ya. Jadi awalnya itu 1 sampai 50. Saya ingin dibalik ya. Dari 50 ke 1. Jadi dikonversi tapi terbalik ya. Kemudian bisa juga dikonversi ke bilangan negatif seperti ini ya. Bisa ya. Nanti kita cobakan nanti ketika misalnya pakai joystick ya. Kalau ke kiri mungkin nilainya minus, kalau kanan plus ya, sama juga kalau ke atas plus, ke bawah nilainya minus di sana. Nah, ini sintaknya ya tadi, deskripsinya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya yang akan kita gunakan di sini adalah joystick ya. Nah, joystick ini ada 5 pin ya. 2 untuk ground sama ECC ya. Kemudian bagian aksisnya ya, output dari potensio sebenarnya di sini atau variabel resistor ya. Kemudian di aksis ya. Kemudian ada button interface ya. Jadi ini button ini di sini buttonnya ya, yang hitam ini. Jadi kalau Anda tekan ke bawah ini buttonnya akan close ya, atau terhubung ya. Nah, keluarannya di sini button interface-nya. Nah, ini contoh wiringnya ya. Jadi kalau di wiringnya ini dia tidak menggunakan button interface-nya. Jadi lagi sisi ground ya. Kemudian horizontal, vertikal ya. Ini buttonnya di sini masuk ke 2 ya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi sebenarnya di sini ada variabel resistor ya. Kemudian di tab di bagian tengahnya untuk dihubungkan sebagai ini. Jadi kalau ini bergeser atau geser kanan kiri, bagian yang horizontal akan berubah. Kalau joysticknya digeser atas bawah, maka bagian yang vertikal ya, variabel resistor yang vertikal ya, yang vertikal yang berubah. Kemudian di sini ada bagian tadi push button. Oke, nanti kita akan masuk menggunakan perintah-perintah terkait dengan analog ya di sini.
Jadi di bagian fungsi ini nanti kita akan banyak menggunakan instruksi atau perintah terkait dengan analog ya. Ada analog read. Kalau kita tidak ingin default, kita bisa menggunakan juga analog reference ya di sini. Kemudian di sini juga ada referensi untuk struktur programnya ya, kontrolnya dan sebagainya, ini yang mungkin bisa dipakai di project kali ini ya. Kemudian ada variabel, array, data ya di sana. Oke, kita akan belum masuk ke terakhir ya. Jadi untuk menggunakan analog ini ada baiknya kita nanti membuka example ya. Jadi example di Arduino ini disediakan ada example-nya ya, khususnya terkait dengan yang kita bahas ya di project ini, yaitu analog. Nah ini ya. Jadi analog input. Nah, bagaimana cara menggunakan input analog ya, menggunakan analog read di Arduino ya. Nah di sini nanti ada itu. Ini prosesnya agak terganggu ya karena untuk proses recording ini, jadi agak lambat di sini. Nah ini sudah terbuka ya bagian ini ya. Jadi kita menggunakan namanya A0 ya, untuk membedakan antara pin digital sama yang analog ya. Kalau yang digital kan 0, 1, 2 sampai 13 ya. Oke. Nah, kemudian cara membacanya tinggal analog read-nya sini. Kemudian ini setelah dibaca ya. Nah, digunakan untuk mendelay ya di sini. Jadi memberikan waktu tunda di sini. Jadi kalau diputar bagian tensionya di sini, kalau semakin kecil yang dapat di sini, maka LED-nya akan blinknya semakin cepat ini ya, karena di sini digunakan untuk mengatur delay-nya. Itu contoh yang analog inputnya. Sekarang kita buka lagi berikutnya, yang contoh berikutnya yaitu analog. Nah ini ada banyak yang bisa dicoba di sana ya. Analog out serial, dua aja nanti. Ya, sambil nunggu di sini dibukakan ya. Ini mungkin agak lama ya di sini. Ini juga lama digeser karena tadi proses recording. Nah ini sudah muncul di sini. Saya geser dulu ini ya. Jadi kalau di bagian ini kita lihat nanti ada fungsi yang namanya map ya, atau map. Jadi analog inputnya di pin A0 ya. Kemudian analog outputnya ini pakai pin juga. Nanti dipakai write ya, write analog ya. Di sini selain read, nah ini dibaca dulu ya. Analog pinnya tadi di A0, kemudian di mapping. Nah kita lihat di sini pakai fungsi map ya. Nah fungsi map ini mengubah dari nilai 0 ya, yang tadinya nilai 0 dengan maksimal 1023 atau 10 bit tadi, menjadi nilai dalam range byte ya, 0 sampai 255 di sini. Nah kemudian nilai yang sudah dikonversi ya ke range 0 sampai 255 ini kemudian diberikan ke analog write ya, bagian output pinnya yang tadi 9 ya. Nah sehingga kalau ini nanti pinnya ini diberikan motor DC, otomatis nanti dia akan ada perubahan kecepatan ya. Jadi bisa melambat, bisa cepat ya. Tergantung dari nilai yang masuk di sini ya. Kalau diberikan ke LED ya, dibuat-buatkan ke LED, maka ya
akan muncul efek redup ya, jadi redup sama terang tadi. Kemudian ini dipantau menggunakan serial di sini. Delay 2 milisecond. Kemudian berulang lagi ya ini. Jadi seperti itu, Anda bisa belajar dari fungsi ini, kemudian nanti dikembangkan ya, atau dibuat sesuai project yang akan dibuat di sana. Oke, baik, seperti itu. Barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan di grup mata kuliah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.